Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triharisa, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan tingkat 1A dengan NIM 1040259. Pada kali ini saya akan menjelaskan buku tentang pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SH, MH, MIP, MAP. Pada buku ini terdiri dari 7 bab. Adapun penjelasan dan resumnya sebagai berikut. Bab 1 yaitu orientasi terhadap pendidikan dan kewarganegaraan. Poin A yaitu latar belakang pembelajaran pendidikan Pancasila yang di dalamnya membahas tentang perubahan pendidikan di masa depan, faktor internal dan eksternal bangsa Indonesia. Poin B yaitu pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya membahas tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan, tujuan pendidikan kewarganegaraan, fungsi dan capaian pendidikan kewarganegaraan, visi dan misi pendidikan kewarganegaraan, kompetensi pendidikan kewarganegaraan, metodologi pendidikan kewarganegaraan. Poin C yaitu landasan pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya membahas tentang landasan ilmiah, landasan hukum, dan landasan histori. Poin D yaitu Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa, muatan kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan persatuan Indonesia, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu bab 2, memahami identitas nasional sebagai karakteristik bangsa Indonesia. Poin A yaitu proses berbangsa dan bernegara, yang di dalamnya membahas tentang asal-usul bangsa Indonesia, asal-usul istilah bangsa Indonesia. Poin B yaitu identitas nasional, yang di dalamnya membahas tentang pengertian identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional, faktor-faktor pembentukan identitas nasional sebagai karakteristik bangsa. Poin C yaitu Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, yang di dalamnya membahas tentang Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, Pancasila sebagai perjanjian hukum bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Poin D yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, yang di dalamnya membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik, Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3 yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Poin A yaitu pengertian ideologi Pancasila, poin B yaitu makna ideologi Pancasila, poin C yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yang di dalamnya membahas tentang ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme, komunisme, dan ideologi fasisme. Poin D yaitu memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi, yang di dalamnya membahas tentang perkara pokok, pendapat ahli, pendapat Mahkamah Konstitusi, pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 4 yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Poin A yaitu memahami negara, yang di dalamnya membahas tentang pengertian negara dan unsur-unsur negara, hakikat, tujuan, dan fungsi negara, macam-macam bentuk negara. Poin B yaitu memahami konstitusi, yang di dalamnya membahas tentang pengertian konstitusi, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara, Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Poin C yaitu memahami warga negara Indonesia, yang di dalamnya membahas tentang pengertian warga negara Indonesia, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, pelaksanaan dan hak kewajiban warga negara Indonesia. Bab 5 memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi.
Poin A yaitu memahami negara hukum Indonesia yang di dalamnya membahas tentang pengertian dan ciri negara hukum, makna Indonesia sebagai negara hukum. Poin B yaitu memahami hak asasi manusia yang di dalamnya membahas tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Poin C yaitu memahami demokrasi Indonesia yang di dalamnya membahas tentang perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia, pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dan korelasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6 yaitu memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Poin A yaitu pengertian wawasan Nusantara yang di dalamnya membahas tentang faktor untuk mewujudkan aspirasi dan perjuangan bangsa. Poin B yaitu landasan hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara yang di dalamnya membahas tentang landasan wawasan Nusantara, hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Poin C yaitu kedudukan, fungsi, dan wawasan Nusantara. Poin D yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara yang di dalamnya membahas tentang wilayah sebagai ruang hidup, geopolitik dan geostrategis, perkembangan wilayah Indonesia. Poin E yaitu unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, unsur wadah, isi wawasan Nusantara, tata laku wawasan Nusantara. Poin F yaitu implementasi wawasan Nusantara, yang di dalamnya membahas tentang wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila, wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional, wawasan Nusantara sebagai dengan ketahanan nasional. Bab 7 yaitu memahami ketahanan nasional dan integritas. Poin A yaitu ketahanan nasional yang di dalamnya membahas tentang pengertian ketahanan nasional, unsur-unsur ketahanan nasional, landasan ketahanan nasional, asas-asas ketahanan nasional, sifat-sifat ketahanan nasional, pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Poin B yaitu pengaruh ketahanan nasional yang di dalamnya membahas tentang pengaruh hak asasi, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, pengaruh aspek kehidupan nasional, kehidupan bangsa dan bernegara. Poin C yaitu integrasi nasional yang di dalamnya membahas tentang integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia, strategi integrasi nasional Indonesia. Cukup sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.